tertipu. Ishan, menurut kamu Nadine itu orangnya seperti apa? Nadine, dia adalah istri yang sempurna untukku. Dia cantik, sabar, dan sangat pengertian. Dia segala-galanya. Nadine sempurna itu buat kamu? Ya, kamu tahu, dia itu adalah wanita yang benar-benar paling sempurna. San, sebenarnya aku mau nyampein sesuatu sama kamu. Tapi kalau sekarang kayaknya bukan waktu yang tepat deh. Bella, kalau ada sesuatu ya kamu omongin aja. Tapi kamu janji ya kamu gak akan marah? Bella, apapun yang kamu omongin, aku janji aku gak akan marah. Aku mau nunjukin sesuatu ke kamu. Mau nunjukin apa? Ini. Ini Irfan yang foto. Ishan, ini kamu mau kemana? Aku mau pulang saja. Ishan, tadi kan kamu janji sama aku kamu gak akan marah. Jadi tolong ya, ini kan kita harus ke kantor. Ishan benar-benar marah sama Nadine. Sebentar lagi Ishan pasti menceraikan Nadine. Dengan obat tidur ini, kamu akan tertidur pulas. Dan aku bisa melakukan apa saja dengan bebas. Mbak, ini loh aku buatin Mbak ini jeruk hangat supaya badan Mbak itu fit. Ya udah, makasih ya. Ya, kalau bisa Mbak minumnya sekarang mumpung masih hangat. Irfan! Irfan! Keluar kamu! Apa Ishan? Kok dikasih ke aku sih? Gagal deh. Irfan! Keluar kamu! Cepat! Sekarang juga! Kenapa Ishan malah marahnya sama Irfan? Berani-beraninya kamu memfitnah Nadine. Kamu sengaja mengambil foto Nadine bersama sahabatku untuk memfitnahnya, kan? Apa maumu? Kamu sengaja mengambil foto Nadine bersama sahabatku agar aku berantem sama Nadine, ya kan? Isan, aku nggak ada maksud untuk menfitnah Nadine. Aku cuma. Diam Irfan. Ingat Irfan, yang sudah kamu lakukan itu tidak akan mempengaruhi perasaanku sama Nadine. Dan satu lagi, Nadine tidak akan pernah berselingkuh di belakangku. Kalau kamu masih nganggep tante, kamu nggak boleh ngelakuin ini. Bagaimanapun juga Irfan ini adalah sepupu kamu. Dia yang sudah memulai masalahnya, bukan aku, Tante. Udah Ishan, istighfar. Kamu sabar, jangan terbawa emosi. Udah deh. Ishan, nggak perlu ribut-ribut sayang. Kita bisa bicarain ini semuanya dengan baik-baik. Kita selesaikan dengan baik-baik ya. Ya udah Ishan, kamu balik aja ke kantor ya. Ayo, Mama anterin.
Masuk, Sil. Gini loh Mbak, aku kesini cuma mau ngasih tahu Mbak kalau Mbak itu jangan punya prasangka buruk ya sama Irfan. Oh, enggak kok. Aku enggak berprasangka buruk. Mbak itu harus tahu sebenarnya apa yang dilakukan Irfan itu bukan untuk merusak hubungannya Ihsan dengan Nadine. Justru Irfan itu sayang sama Ihsan. Dia nggak mau Ihsan itu dikhianati oleh Nadine. Ya, Irfan cuma shock aja ngelihat Nadine berpelukan dengan laki-laki lain. Padahal Irfan nggak tahu kalau laki-laki itu adalah temennya Ihsan. Maafin ya Mbak ya, maafin Irfan. Dia nggak tahu. Udahlah Silvi, kamu tenang aja. Aku sudah maafkan Irfan. Tapi aku minta, lain kali harus hati-hati. Jangan cuma ngelihat sebentar terus menyimpulkan langsung sendiri. Iya Mbak, saya ngerti. Nanti juga saya akan sampaikan kepada Irfan ya. Udah. Mbak, kok jeruk hangatnya nggak diminum sih? Tunggu ya. Nih Mbak, diminum dong. Kan aku bikinnya pakai cinta. Udah, aku minum ya. Gimana Mbak? Enak, segar. Segar ya? Gak apa-apa, nanti aku yang bawa ke dapur. Iya. Makasih ya Mbak, sekali lagi aku Iya. permisi. Makasih ya, Sil. Aku ngantuk sekali ya. Nadine. Tante Sylvie, Ayo ikut kita. mau kemana Tante? Ikut! Ya lepasin Tante, jangan kayak gini. Kamu pikir siapa? Nyonya besar. Enak aja. Kamu tuh seorang pembunuh. Dan kamu sekarang harus terima hukuman. Ayo cepat. Ayo sini. Heh, cuci baju semuanya sampai bersih. Semuanya Tante. Iya, semuanya. Tapi ini kan baju siapa? Gak usah pakai kebanyakan nanya. Mau baju siapa kek, kamu cuci sampai bersih. Heh? Ngapain buka-buka mesin cuci? Mau pakai mesin cucinya Tante. Mesin cucinya nggak bisa dipakai. Tapi kemarin Mbok Jum. Kabelnya udah saya putusin. Lihat tuh. Udah, cuci sekarang pakai tangan. Bisa kan pakai tangan? Cepet. Nih. Pakai ini. Pucek pakai tangan, bisa kan? Alah, nyuci kayak begitu aja gak bisa. Kamu itu pantasnya jadi pembantu. Lagian, Mama heran deh. Kenapa si Ihsan itu bisa milih istri yang mukanya lebih cocok jadi pembantu? Ihsan itu lebih cocok kalau disandingkan dengan Bella. Ternyata Tante Sylvie pengen jodohin Ihsan sama Bella. Heh, ngapain bengong? Ayo cuci semuanya. Pokoknya saya kasih waktu ya. Sampai 1 jam nggak selesai juga. Ya Allah, Nona Nadine. Lama aja. Lama amat sih. Hah? Seger gak? Seger kan? Lagi. Gimana? Seger kan? Mbok Jum, kok Bu Sylvie jadi tega gitu ya Mbok? Cuci sampai bersih. Awas. Pokoknya saya kasih waktu 1 jam. Harus bersih semuanya. Kalau enggak...
Reva. Kasihan banget tuh Nadine. Emang bener-bener tuh Bu Silvi. Bangetan banget, Ton. Kalau gitu, kita lapor Nyonya aja, Ton. Ayo. Ayo Mbok, ayo Mbok. Ayo Mbok. Bu Silvi. Mbok Jum, Bu Atun. Iya Bu. Mau kemana? Jawab. Mau ke kamar Nyonya. Oh, mau bangunin Nyonya Maya ya? Iya. Aduh, kayaknya kalian itu nggak bisa bangunin Nyonya Maya deh. Soalnya Nyonya Maya itu udah tertidur pulas. Karena saya kasih obat tidur ini. Kalian mau saya kasih obat tidur ini? Kalau nggak mau, turuti semua perintah saya. Kalian harus nurutin perintah saya untuk ngerjain Nadine. Ngerti? Jadi kalian mau pilih yang mana? Bubuk ini atau nurutin perintah mama saya? Iya, wes. Mbok Jum sama Aton ikut perintah Ibu Silvi aja. Iya. Mari, Bu. Den. Pak Radit, Bella, ada apa ya? Pak, saya tahu Bapak suka kan sama Nadine? Tahu dari mana kamu, Bella? Waktu kita di kafe, saya perhatiin pandangan Bapak ke Nadine tuh nggak mau lepas. Udahlah Pak, ngaku aja. Saya ini kan perempuan, jadi saya tahu pandangan laki-laki yang lagi ngeliatin cewek yang disukai. Bella, Nadine itu istrinya Iksan. Tapi bukan berarti Bapak nggak bisa ngedapetin Nadine kan? Bella, maksud kamu apa ya? Gini Pak, saya bisa bantu Bapak untuk ngedapetin Nadine. Kamu nggak bercanda, Bella? Saya punya rencana yang bagus untuk bikin Ishan benci sama Nadine dan gak percaya lagi. Rencana apa itu, Bella? Sini Pak. Hai Nadine. Hai Radit. Saya boleh ngomong sebentar sama kamu? Soal apa ya? Hari ini saham Iksan naik drastis. Kamu nggak ingin kasih surprise buat suami kamu? Aku memang belum pernah bikin surprise buat suami aku. Pasti suamiku bakal bahagia lihat surprise ini. Aku juga mau kasih surprise buat Iksan. Tapi yang tahu kesukaan Iksan itu kamu. Tapi aku harus izin dulu ke suamiku ya. Nadine, kalau kamu izin sama Iksan dan kamu bilang kamu mau cari kado sama aku, itu bukan surprise Nadine. Nanti keburu suami kamu pulang. Kamu harus manfaatin kesempatan ini. Ayo. Iya. Oke. Kepala ya. Nadine pergi kemana? Sama siapa ya?
Kayak laki-laki yang kemarin. Kemana mereka? Apa benar Nadine sama laki-laki itu? Enggak mungkin Nadine bisa menyakiti Ihsan. Bagus. Perempuan busuk itu udah berhasil digiring masuk dalam perangkap. Ihsan, Hai, Ihsan, hari ini kan kita nggak ada meeting. Kalau siang ini kamu ada kesibukan lain nggak? nggak ada. Kenapa? Gimana kalau kita ke mall? Tapi ngapain kita harus ke mall? Ya, untuk ngerayain perusahaan kita kan udah naik sahamnya. Selama ini kan kita udah kerja keras, makanya saham kita naik terus. Ya, hitung-hitung ngasih reward lah buat kita, biar kerjanya semakin semangat. Ya, kalau untuk itu sih aku setuju aja. Makanya aku ingin pulang karena aku ingin ajak Nadine. Nadine lagi. Istri yang gak berguna itu masih aja dibelain. Ihsan, padahal kalau kamu kasih apresiasi buat aku bakalan makin semangat loh kerjanya. Padahal aku ingin banget cepat pulang, tapi Bella juga udah banyak bantu perusahaanku. Aku nggak mau ngecewain Bella. Oke, ya udah kita ke mall. Serius? Iya, tapi kamu harus janji setelah itu kita harus pulang karena aku ingin menghabiskan waktu bersama istriku. Oke, aku janji di mallnya gak bakal lama. Oke. Kenapa kamu ngeliatin aku seperti itu, Radit? Aku kagum aja sama kamu. Dan aku nggak pernah lihat cewek secantik kamu. Terima kasih. Cuma aku hanya mau mengingatkan kamu ya. Kamu jangan sampai salah paham. Keluarnya kita ini karena memang niat kita untuk membeli hadiah suami aku. Nadine, maaf kalau aku terlalu jujur. Tapi aku nggak ada maksud apa-apa sama kamu. Dan aku tahu kalau kamu istri teman aku. Sekarang waktunya. Nadine kemana ya tadi? Loh, kok nanya ke kita? Emang Mbak Maya nggak tahu? Gimana sih masa menantu kesayangan nggak tahu? Emangnya dia nggak izin sama Mbak? Enggak, dia nggak izin, nggak bilang sama saya. Ya gitu deh, izin nggak izin juga tetap aja kan Mbak Maya akan belain dia. Kamu jangan ngomong gitu, Sylvie. Ya tapi kan kenyataannya kayak begitu. Ya Allah, Nadine kemana ya? Pergi sama laki-laki itu apa? Masa iya sih aku harus curiga sama menantuku sendiri? Nangkap lagi.